Kata Ali bercerita, ya, kata Ali, kami diutus, dikirim oleh Nabi SAW. Faqal, dalam misi pengiriman ini Nabi berpesan, U'tu rawdata khakh, kalian datangi tempat yang bernama Rawdat Khakh. Ini nama tempat. Rawdat Khakh ini nama tempat antara Madinah dengan Mekah, lebih dekat ke Madinah. Fa inna biha dha'inah, karena di tempat itu ada seorang wanita. Ya, dha'inah, seorang wanita. Ma'aha kitab, dia sedang membawa surat. Kata Ali bercerita, maka kami pun berangkat. Ta'ada bina khailuna, kuda-kuda kami berlari kencang. Fa'idha nahnu bil mar'ati, ternyata berita dari Nabi itu benar. Di tempat yang disebut oleh Nabi, kami menemukan wanita. Fa'idha nahnu bil mar'ah, ternyata kami berjumpa dengan wanita. Faqulna, maka kami katakan kepadanya, akhrijil kitab, serahkan surat itu. Ya. Karena mereka yakin berita dari Nabi walaupun mereka tidak melihatnya. Faqalat, kata wanita itu, ma ma'i kitab, ya, saya tidak membawa surat apa-apa. Ya, saya tidak membawa surat apa-apa. Ma ma'i kitab. Faqulna, kami katakan, kata Ali, la tukhrijanna al-kitaba aw lanulqiyanna thiyaba. Dua pilihan disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Engkau serahkan surat atau kami telanjangi. Ya, lanulqiyanna thiyab. Ancaman. Ya. Ancaman. Karena mereka yakin berita dari Nabi SAW benar. Engkau serahkan atau kami periksa, tentunya periksa konsekuensinya, memeriksa semuanya, di badannya seluruh. Khawatir dia, takut. Fa'akhrajathu min iqasiha, lalu dia keluarkan dari lipatan atau dari celah-celah rambutnya yang dijalin. Ya. Iqas artinya rambut yang dijalin. Jadi dia masukkan ke dalam sanggulnya. Setelah surat itu diterima oleh Ali dan rombongannya, fa'ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kami serahkan atau kami bawa surat tersebut kepada Nabi. Fa idza fihi min Hatib bin Abi Balta'ah, ternyata surat tersebut pengirimnya sahabat Hatib bin Abi Balta'ah. Alamatnya atau tujuannya adalah ila nasin minal musyrikin. Surat itu dikirimkan kepada beberapa orang dari kaum musyrikin min ahli Makkah, dari penduduk Mekah. Yukhbiruhum bi ba'di amri Rasulullah SAW. Tujuan surat itu kepada orang-orang musyrikin di Mekah yang isinya adalah sebagian rasa Nabi, karena memang ini sebelum penaklukan kota Mekah. Ya, jadi rencana penaklukan kota Mekah ini sebagian rencananya dibongkar atau dibuka, diberitahukan oleh Hatib kepada mereka yang merupakan tujuan surat itu. Ini dosa besar, dan ini tidak ada yang melakukan kecuali orang-orang yang di dalam hatinya. Asalnya perbuatan ini orang-orang yang dalam hatinya ada kemunafikan, membantu orang musyrikin untuk mengalahkan kaum muslimin, memata-matai kaum muslimin, kemudian beritanya disampaikan kepada musuh. Ini sifat orang munafikin. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Hatibu, ma hadha. Ini luar biasa, dan ini pelajaran yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, yaitu tidak langsung mengeksekusi seorang pelanggar hukum.
harus diinterogasi, ditanya apa alasannya. Namun Umar berbeda. Faqala Umar, berkata Umar, da'ni ya Rasulullah adrib unuqa hadzal munafiq. Ya Rasulullah, biarkan saya, izinkan saya ya Rasulullah untuk memenggal leher munafik ini. Ini perbuatan orang munafik. Dan Nabi SAW tidak menegur Umar dari sisi penilaiannya bahwa itu perbuatan nifaq. Da'ni adribu unuqa hadza al-munafiq. Izinkan saya memenggal leher munafik ini. Maka muncullah pernyataan Nabi ketika Umar meminta izin untuk memenggal lehernya. Nabi mengatakan, tidakkah engkau tahu wahai Umar bahwa Allah menghadap kepada pasukan Badar dan mengatakan, berbuatlah kalian semau kalian karena aku telah berikan ampunan. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang lain, dalam faqad wajabat lakumul jannah, karena surga tetap akan kalian dapatkan. Ya. Surga tetap akan kalian dapatkan. Di dalam riwayat yang lain, ya, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sesuai dengan persyaratan Imam Muslim, kata Ibnu Hajar, dari hadis Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW mengatakan, ini tentang pasukan Badar ya, kata Nabi, la yadkhulan nar ahadun syahida badran. Ya, sama sekali tidak akan masuk neraka seorang pun yang ikut perang Badar. Ya, ini menekankan tentang keutamaan pasukan Badar, pasukan perang Badar.